Yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di sini, dan yang saya tidak saya banggakan, CGP yang saya dampingi, Ibu Ibu Wahyudi, yang pada hari ini akan melakukan salah satu tugas daripada beliau, yaitu mensosialisasikan visi dan misi calon guru penggerak. Mohon izin sebentar Bapak Kepala Sekolah, saya menginformasikan bahwa visi dan misi CGP yang dimaksud di sini bukanlah visi-misi sekolah. Jadi visi misi yang nantinya dirumuskan oleh atau dipresentasikan oleh Ibu Pipi nantinya merupakan bagian dari anakan turunan dari visi misi sekolah. Jadi diharapkan dengan visi misi Bu Pipi, sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan teman-teman di sini merasa terbantu karena program-program yang akan dilakukan oleh Ibu Pipi nantinya adalah program-program yang sangat selaras dan mendukung program-program dari kepala sekolah ataupun sekolah. Jadi kepada Ibu Pipi, saya kira langsung aja kepada Bapak Kepala Sekolah, mohon kesediaannya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bacakan adalah kepada kita mengapa ini kesempatan kita sama kita depan dalam rangkaian pertemuan dengan kegiatan khusus pada event ini yang pada ini akan melakukan di satu calon penggerak. Nah, kiranya nantinya bisa membantu sekolah. Tapi kemudian kepada Bapak dan Ibu semuanya, maaf atas waktunya di acara ini, mudah-mudahan yang bermanfaat kita semua, baik belum dan baik ke depan kita lalu kolaborasi ini memajukan ini pada Bapak dan Ibu lagi maaf Ibu pendamping maaf pada ini dan oke saja semoga acara ini bisa lancar harapkan tapi kiranya semua yang akan mendapatkan melihat tapi kiranya ada nanti kita silakan dan kiranya tidak ada melakukan nantinya. Oke, itu saja Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
dan memberikan anak-anak pendidikan serta semua langsung saja kami persilakan kepada Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SD Negeri 0138 Biadua Rahuni. Yang saya hormati Ibu PP saya, Ibu Indrawati Sihalowo. Begitu juga hormat yang sama kepada rekan-rekan sejawat saya. Selanjutnya Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan izin waktu untuk saya melakukan diseminasi budaya positif. Dan mohon maaf saya Bapak Ibu karena saya sudah mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Maka dari itu semoga nanti di penjelasan saya mengenai hasil diseminasi budaya positif ini, kita semua sebagai seorang guru, dari hasil penjelasan saya nantinya kita dapat menjadi seorang guru yang betul-betul menuntun anak muridnya. Karena pada akhirnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu, kita tuh sebagai seorang guru yaitu guru berhamba pada murid. Berhamba pada murid bukan berarti kita itu tunduk kepada murid, bukan ya Bapak Ibu, akan tetapi berhamba pada murid itu artinya kita menuntun, membimbing anak didik kita. Ya, jadi kita itu Bapak Ibu di budaya positif itu ada yang namanya posisi kontrol, ada juga kebutuhan dasar manusia, ada juga segitiga restitusi yang nantinya akan saya jabarkan, saya jelaskan satu persatu. Di budaya positif itu Bapak Ibu ada yang namanya nanti kita sebagai seorang guru, ya posisi kontrol kita sebaiknya itu posisi manajer. Ada 5 posisi kontrol nanti kita lihat sama-sama. Akan tetapi di posisi manajer ini, itulah yang diharapkan anak didik kita. Seorang guru harus bisa di posisi manajer. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan sebuah pantun. Boleh Bapak Ibu? Boleh Bu. Iya. Jalan-jalan ke Blitar, Cakep. singgah ke pajak beli ikan. Cakep. Bapak Ibu guru yang pintar, izinkan saya memulai penjelasan. Asik. Keren Bu. Kita langsung ya Bapak Ibu. Iya Bu. Terima kasih. Kita lanjut mengenai budaya positif. Implementasi budaya positif. Ya, tujuan Ini udah sedikit murah. step yang ketiga. Ya, di sini tujuan yaitu memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, memahami praktek sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif melalui interaksi dengan murid. Tujuan yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Ya Bapak Ibu, budaya positif yang dalam pelajaran kami itu di Modul 14 ada 6. Ini yang saya ambil 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Nah, ini saya nanti pun menjelaskan, saya tidak bisa cepat-cepat, takut salah ucap. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi keenam nanti budaya positif yang saya ambil ini
Silakan saya jabarkan satu persatu. Oke, lanjut Pak Ihsan. Oke, di sini Bapak Ibu, saya membuat tes breaking. Saya minta kerjasamanya, ya. Di sini ada tempat, ya kan? Ada 2 orang nanti, si A dan si B. Tugas si A yaitu mengepalkan salah satu tangannya, ya. Si A mengepalkan salah satu tangannya. Dia membayangkan, memikirkan bahwasanya di dalam genggaman tangannya tersebut ada sesuatu yang sangat berharga pada dirinya, ya. Lalu si B adalah orang yang berusaha ingin membuka kepalan tangan tersebut dengan dia merayu, ya kan, dengan dia memberikan uang, dengan iming-iming itu nanti. Ayo Bapak Ibu, kira-kira siapa 2 orang yang ingin bermain ini? Ayo. Pak Amin. Kalau saya buat Pak Amin dengan Bu Neni, nanti Pak Amin yang kalah. Kalau Pak Amin memegang tangan, nanti kena rayuan Bu Neni. Kalau terbuka juga. Saya kok nggak pakai rayuan bukan tangan. Ayo Bapak Ibu. Siapanya aja Pak. Ayo. Siapa yang ingin berperan sebagai si A dan si B dalam genggam tangan? Bapak. Bapak Ibu, tapi kan disuruh puisi kan Bu? Kalaupun disuruh berpuisi, bukannya sekarang adalah ratu puisi. Siap terus dulu. Ya. Di sini siapa yang mau menjadi pemeran A yang mengepalkan tangan? Aku. Bukani mengepalkan tangan. Lalu Bu Uci tangan saya. Salah satu yang dikepalkan. Ya. Tugas Bukani bayangkan di dalam kepalan tangan Bukani ini adalah segala sesuatu yang paling berharga dan tidak ingin ini terbuka dan tidak ingin ini sampai diambil oleh Bukani. Oh, jawab pada sedangkan Bu Uci tugasnya bagaimana cara mengunci supaya kepalan tangan Bukani ini bisa terbuka dan mengambil yang ada dalam kepalan tangan Bukani. Jadi Bu Uci ini bisa dengan cara merayu, menggelitik, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, menggelitik, bahkan menawari uang. Agar oke, kembali Bu Uci. Ya suka hati Allah. Jangan ada yang gitu. Oke, Bapak Ibu. Silakan ya. Ngomong dulu, dirayu. Ya. Yuk, persilakan. Dibuka ini. Cik, kalau kamu saya bujuk, oh, nggak bisa dibujuk, mau ganti hati. Bujuk. Kalau belum keke. Dirayu. Boleh pakai rayuan, boleh pakai malah. Salaman. Rayuan. Dia bilang kalau Iya, kalau nggak terbuka nanti ada pelajaran yang kita ambil dari ini. Ada pembelajarannya. dia kalau nggak mau buka yang pertama mau bujuk kan. Oh, begini juga jangan nggak mau buka. Mau buka kunci. Ambil kayu banyak. Mati kok ya.
Dikasih Warna warna. merah, warna merah. Uang banyak. Kalau emang mau sekarang tetap dengan udah Bu selesai. Udah Uci, aja lah nggak bisa buka. Oke. Terima kasih bukan Uci. Petang kan? Nggak terbuka. Oke Bapak Ibu. Dari adegan Ibu Kali dan Ibu Uci tadi, kita mau bahasnya perubahan paradigma ya. Di sini masih materi disiplin positif yang nomor 1 tadi, Jangan lupa doang. ya. Jangan lupa nomor 2. Karena saya nggak mau buat tangan. Iya. Dari yang terjadi tadi, apakah apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak, ya kan bukan nih? Iya. Apakah Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Iya. Ya. Oke. Apa alasan Bukani tidak membuka kepala tangan Ibu? Karena ini sangat berharga, Bu. Iya, itu sangat berharga untuk Bukani. Dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Iya, di dalam kepala tangan Bukani, Bapak Ibu, itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira Bukani, apa isi dari di dalam kepala tangan Ibu tadi, Bu? Yang sangat berharga tersebut. Di dalam ini ada 50 gram mau dibayar sama dia 500 perak, Bu. Nggak mau aku. Harus itu. Harus itu, Bu. 50 gram dengan 500 perak nggak tinggal. Berarti sangat berharga ya Bukani. Iya, Bu. Oke, dalam kegiatan yang dilakukan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Uci. Oh, siapa yang memiliki kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Ibu Kani, Lex Faisal. Jadi dari tadi adegan Bu Kani dengan Bu Uci, ya, yang memiliki kendali itu adalah Bu Kani. Kita sendiri yang memiliki kepala tangan tadi. Artinya, ya Bapak Ibu tadi itu, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mampu membuka atau menutup? Jadi membuka menutup itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau Ibu Kani merasa ini tadi tidak berharga, mungkin dari lepasnya. Apalagi Bu Uci ngajaknya jalan-jalan ke Perapan. Gak mampu, dia kan? Pasti dibuka-buka nih. Ayo Bu Kani, nanti kita ke pasar malam, nanti malam. Dipikir ya, dibuka kepala tangan. Ya, itu tadi contoh. Oke, next. Itulah tadi ya Bapak Ibu mengenai ice breaking yang dilakukan, walaupun hanya simple. Semoga Bapak Ibu udah hilang ngantuknya. Udah Bu. Karena tadi di sesi pertama ada yang saya lihat udah mulai ini. Iya betul. Rame-rame Bu. Iya. Saya pun di sini sebetulnya nambah energi kenapa? Karena saya yang tampil di depan, karena nanti juga saya yang mengantuk di berada di depan. Oke, perubahan paradigma, Bapak Ibu. Stimulus respon tentang dunia, baru teori kontrolnya. Jadi realitasnya itu kebutuhan kita sama, yaitu kalau di kontrol tentunya kebutuhan itu berbeda. Ya, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu di teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, itu teorinya tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada perbedaannya. Kalau di sini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan, maupun itu perilaku yang buruk. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi bukan nih, dirinya yang bisa mengatur apakah genggaman tangan itu dari kepalanya mau dibuka atau ditutup, atau tidak terbuka. Jadi seberapa besar pengaruh dari kunci itu tidak mempengaruhi bukan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita nggak bisa mengontrol teman kita.
Tadi kan lakukan uji kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi di sini nggak ada menang kalah, di sini menang-menang. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu. Oke, lanjut Aisyah. Di sini akan saya bacakan kata disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu kalau kita kan selama ini berasumsi disiplin tepat waktu, ya kan, aktif, rajin. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Jadi dia bosan dalam bukunya kata disiplin itu berasal dari akar kata yang sama, ya. Untuk menjadi seorang murid yang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif adalah salah satu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Di sini Bapak Ibu, kita mendisiplinkan siswa tidak dengan memberikan hukuman ataupun hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Oke, lanjut. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosel mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tujuan mulianya itu yaitu nilai ataupun prinsip-prinsip yang mulia dianut oleh seseorang. Nilai-nilai tersebut dikatakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya Bapak Ibu, dan ini menurut Dr. William, teori kontrol itu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Lalu Diana Gosel menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dia yang diinginkan. Oke, next Paisan. Oke Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini ya, profil pelajar Pancasila ini dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, ya kan, itu dia profil P5 ya. Lain ya P5 ya kan Bu, profil pelajar Pancasila ini. Ya, ini kayaknya sudah kita lakukan di sekolah kita. Kita Bapak Ibu, kegiatan P5 juga dilaksanakan setiap minggunya dengan aktif. Lanjut Pak Isan. Oh, tadi nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu. Tadi yang pertama ya, nilai-nilai kebajikan, yang kedua motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi manusia. Ini dia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, yaitu menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan ya, motivasi eksternal itu menghindari hukuman dan mendapatkan pujian ataupun imbalan. Yang kedua internal, tadi yang ini sama ya, satu eksternal satu internal. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi pembelajaran sepanjang hayat, ini dia internal. Lalu melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Lalu restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebuah cara menanamkan disiplin positif bagi murid dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid memecahkan masalah mereka. Oke Bapak Ibu, nanti saya akan menjelaskan bagaimana dengan restitusi tadi. Lanjut Pak Isan.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, saya rasa sudah ada guru kelas yang melakukannya. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas dibuat untuk membantu murid membangun disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, ini ada gambarannya bisa. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nanti coba Pak Isan di sini. Ini buat Bapak Ibu. Prosedur ataupun caranya. Jadi kita sebagai guru, ini kita buat aja dulu contoh di dalam kelas. Ya. Kita bersama murid dalam membuat keyakinan kelas, kita tanya dulu ke murid kita. Keyakinan apa yang mau dibuat? Apa ide mereka? Kesepakatannya. Jadi kalau ide itu muncul mereka sendiri yang memberikan pendapat, mereka yang memberikan peraturan untuk diri mereka, maka kedepannya mereka akan ingat dan mereka tidak akan melanggar peraturan tersebut. Jadi kita mempersiapkan murid untuk mencurahkan tentang apa pendapat dia, ya kan Bapak Ibu, yang mau disepakati. Dari ide-ide anak murid tadi usulan kita catat, ya kita catat apa curahan-curahan hati mereka, isi hati mereka ya. Baru kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Lalu kalimat-kalimat tadi yang disampaikan anak murid kita yang tadi masih negatif kita rubah ke dalam bentuk yang positif. Setelah itu kita tinjau kembali tentang curahan hati mereka tadi, usulan mereka, pendapat mereka ya. Selanjutnya, setelah kita tinjau ulang, sebaiknya kayaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Setelah tinjau ulang buat 3-7. Nanti kalau kita buat sampai 15 poin, yang ianya murid kita lupa. Kebanyakan bu peraturannya, lali muridnya. Jadi walaupun tidak banyak, inilah yang mereka usulkan, ini yang disepakati, inilah keyakinan kelas. Jadi kalau tidak banyak Bapak Ibu mereka ingat. Sudah? Ini ya Bapak Ibu. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka silakan ditinjau lagi. Setelah ditinjau lagi dan menyetujui keyakinan kelas kita. Lalu setelah selesai baru kita pasangkan. Ya, kita letakkan ke dinding. Supaya apa? Supaya anak tahu inilah keyakinan kelas kesepakatan yang telah kita buat. Jadi kesepakatan itu Bapak Ibu dibuat bersama murid. Jangan kita sendiri yang membuat peraturan di kelas, kesepakatan kelasnya. Jadi berkolaborasi dengan siswa, dengan guru, iya Pak, siswa. Iya. Jadi ke depan Bapak Ibu, inilah kalau bisa kita lakukan supaya apa? Kedepannya nanti anak-anak ingat. Kalau misalnya saja lah, ketika membuang sampah itu kan pada tempatnya. Mereka buang sembarangan, kadang disimpan di dalam laci. Ya kan Bapak Ibu? Kemudian ini ada saran dari saya sebagai Bapak, berdasarkan aturan kesepakatan karena mereka bersepakat dilaksanakannya. Karena anak-anak bisa datang tidak terlambat, dan sanksi yang tidak terlalu memberatkan. Dan masih Pak. Ya, itu tadi kemasukan ke sekolah. Nanti kita bahas lagi bersama Bapak Ibu di dalam kesepakatan kelas ya. Contoh, bisa lanjut kita Pak Isan. Yang keempat, kebutuhan dasar. Tadi sudah 3 ya kan Bapak Ibu. Tadi kita ada 6, berarti 3 lagi. Ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis
dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi sangat penting. Ya Bapak Ibu, lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, ya, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada kebebasan. Bertahan hidup itu apa kebutuhannya? Seperti makanan, minuman, ya kan Bapak Ibu? Oke, kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Dia perlu rasa dicintai, diperhatikan dari orang-orang terdekat sekitarnya. Ya, itu dia. Lanjut ini Pak. Lalu yang ini penghargaan. Bagaimana? Dia perlunya apa? Dihargai, diakui. Atas apa? Atas segala sesuatu yang telah dibuatnya, yang dilakukannya, ya kan? Baru penguasaan, dia berekspresi, mampu dia mengeluarkan apa? Pendapatnya, sarannya, dia bisa berekspresi. Lalu apa? Kesenangan, dia bisa bermain, bergembira, bercanda, bersenang-senang, jadi ada dia rasa senangnya. Oke, lanjut Pak Isan. Ini mengenai teori kontrol, ya. Lanjut. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru Bapak Ibu, saya yakin di antara kelima ini kita pernah melakukannya. Yang pertama di sini pemukul, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita sebagai guru, kita pernah sebagai pemukul. Kita sebagai guru, kita pernah merasa membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru pernah menjadi teman untuk murid kita, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, kalau sebagai pemukul, bagaimana? Nada suaranya tinggi, matanya terbuka lebar, melotot, lalu jarinya gigit Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nanti berpikiran, pas sekali jam gue, berarti gue bisa melakukan kelas. Tidak. Contoh kalimat hukum, kamu ya selalu aja bosan. Jadi itu kita berperilaku kita sebagai penghukum. Dan menurut Bapak Ibu, bagaimana kalau kita sebagai penghukum? Murid itu bagaimana? Murid itu menjadi apa Bapak Ibu? Sakit hati. Mereka menjadi marah, dendam. Dan itu sangat tidak baik untuk perkembangan murid. Jadi kita memang tidak baik sebagai seorang pendidik, kita sebagai penghukum. Lanjut Pak Isan. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini Bapak Ibu, guru akan bersuara lembut, ngomongnya lembut, ya kan? Akan tetapi di sini, ya Bapak Ibu, dia menggunakan materinya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar itu terucap dengan lembut, tapi menyentuh. Ya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu ini bagaimana ya? Kapan kamu bisa berubah? Lembut, tapi kalimatnya itu membuat murid merasa bersalah. Ya kan Bapak Ibu? Jadi bagaimana murid yang merasa bersalah tadi? Dia merasa akan menjadi orang yang gagal. Dia seperti merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan harapannya sebagai posisi pembutuh, pembuat rasa bersalah ini tidak kita gunakan kepada murid kita. Ya Bapak Ibu, lanjut yang ketiga, posisi teman. Bapak Ibu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun, ya, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif, bisa negatif. Jadi kita sebagai guru, ya jika kita berposisi sebagai teman, itu bisa menghasilkan negatif, bisa menghasilkan positif. Kenapa? Ketika
teman. Ya Bapak Ibu. Jadi si murid ini merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi ini dampak yang positif. Akan tetapi dampak negatif, murid hanya tergantung pada guru yang dianggapnya tadi bersikap sebagai teman. Murid akan berbuat sesuatu hanya bila guru yang dianggapnya tadi dekat tadi itu aja yang didengarkannya. Lalu dia belum tentu bisa menghargai guru yang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut yang keempat, posisi sebagai pemantau. Ini kalau saya nggak salah pemantaunya macam intel saya rasa. Pantau gerak gerik, lambat gede ya. Pantau. Ya Bapak Ibu, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang guru yang menjalankan posisi pemantau. Nih, contoh kalimat. Kamu terlambat 15 menit, ya kan? Kamu tahu kan konsekuensinya kalau terlambat 15 menit? Kalau kamu terlambat, apa konsekuensinya? Diakui, iya benar kan? Jadi konsekuensinya apa? Kalau dia terlambat, dia akan tetap tinggal di kelas. Karena dia tadi terlambat masuk 15 menit, ketika jam istirahat dia juga tunggu 15 menit. Kenapa? Itu konsekuensi. Itulah pemantau. Menurut saya begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga tidak membuat rasa nyaman. Lalu di posisi yang terakhir, ini dia Bapak Ibu. Inilah sebaiknya posisi yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu manajer. Kenapa? Karena pada posisi di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya, perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer ini dia teman dia, pemantau dia, ya. Ini kalau disimpulkan dia lebih lengkap, ya, lebih sempurna. Jadi seorang manajer tadi ya ini kembali ke dua posisi tersebut. Namun bila kita menjadi kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita mengacu pada restitusi Bapak Ibu, ya. Jadi di sini nanti saya fokuskan masalah restitusi. Ya Bapak Ibu, inilah pos manajer yang bagus. Lanjut Pak Isan. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Jadi kita contoh, saya ambil kasus Bapak Ibu. Di sini Pak Isan, mari. Ini saya semalam ada melakukan praktek kepada murid. Contohnya ini kalau nggak salah saya ini dengan Pak Isan kasus si Ani. Mari Pak Isan. Ani itu pernah Bapak Ibu dia sering datang terlambat di jam pertama. Emang kalau namanya terlambat di pagi kan Bu, jam pertama yang terganggu. Jadi kalau segitiga restitusi yang kita lakukan kepada murid, kita memanggil si murid, kita diskusikan. Kalau dalam segitiga restitusi, kita tanya ke murid, ya kan? Dia kan sering terlambat. Kita tanya, nah, tahu kenapa ibu panggil? Iya Bu, kenapa? Kata terlambat. Diakuinya, dia mengakui bahwasanya dia memang sering terlambat. Lalu kan terlambat itu merupakan hal baik atau buruk? Kita tanya, salah atau tidak? Salah Bu. Jadi kita nggak boleh memponis Bapak Ibu. Jangan terlambat kalau lagi guys ya, dikurangi lagi, nggak bisa. Apa alasannya dia terlambat? Ternyata setelah saya tanya si Hani, dia
Jadi tidurnya malam-malam. Otomatis kalau anak sudah tidurnya larut malam, pagi apa yang bangun? Pernah saya tanya di kelas, jadi pagi hari ini nggak dibangunkan orang tua, dibangunkan Bu, tapi memang apa yang bangun pagi? Itulah jawaban Bapak Ibu. Dia jawabnya itu memang seperti ini, enak aja mengeluarkan kalimatnya dengan ekspresinya yang dimilikinya. Ya aku dibangunkan Bu, tapi memang bahaya bangun pagi. Efek kenapa dia bakal bangun pagi? Karena malamnya dia larut malam tidur. Lalu segi restitusi tadi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa dia tidak bisa datang cepat? Karena tidak bisa bangun pagi. Kenapa nggak bisa bangun pagi? Karena dia tidurnya malam-malam. Lalu setelah kita tahu permasalahannya, kita kembalikan karena itu Bapak Ibu. Jadi supaya kau bisa datang cepat pada pagi hari, apa yang harus kau rubah? Dia sendiri berpikir apa yang akan mau dilakukannya untuk merubah dirinya bisa bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Ya kau harus bangun cepat Bu, supaya bangun cepat ya nggak mencapai lagi malam-malam. Kan dapat Bapak Ibu solusinya. Tanpa kita yang memberikan, dia sendiri yang mencari solusinya. Begitulah Bapak Ibu restitusi segitiga ini tadi. Segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita memberikan penguatan ke dia bahwasanya kalau hari selalu terlambat, yang saya katakan pada waktu itu, kerugiannya ada pada dirimu. Kenapa? Karena jelas di saat pembelajaran di jam pertama dia ketinggalan materi. Kalau anak sudah tidak mengikuti dari awal, otomatis dianya itu nggak akan mengerti sampai selesai. Kenapa? Karena nggak diikuti dari awal, kan Bapak Ibu. Contohnya aja lah, kalau di matematika saya sudah sempat memberikan satu contoh luas, misalnya yang luas balok, itu volume balok. Rumus sudah saya buat, udah saya jelaskan. Begitu dia masuklah contoh kedua. Pasti dia kurang memahami. Kenapa? Kawannya sudah mengerti, dia belum. Dia sudah ketinggalan materi tadi. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi inilah yang sebaiknya besok kita akan gunakan. Artinya, anak itu mencari tahu sendiri kesalahanmu tadi ada. Dia menyadari akan kesalahannya. Yang kedua, setelah dia menyadari kesalahannya, ya kan Bapak Ibu, dia tahu kenapa aku bisa berbuat, kenapa aku bisa terlambat, kira-kira itu perbuatan baik atau tidak. Bagaimana solusinya ya supaya aku nggak terlambat. Lalu terakhir aku Bapak Ibu kita tanyakan, kapan nak kau bisa melakukan hal tersebut? Yang katanya mau datang lebih cepat, tidak mau terlambat lagi, bangun lebih pagi. Coba besok Bu. Nah, kita lihat besok ada nggak perubahannya. Itulah sebaiknya dilakukan oleh seorang guru. Itulah yang saya pelajari Bapak Ibu. Dan saya juga ingin mempraktekkan begitulah selanjutnya. Lanjut Pak Isan. Jadi semalam saya ngambil 2 kasus, satu si Ani, satu si Amel. Lanjut kembali Pak Isan. Ya Bapak Ibu. Ya ini tadi ya. Pertama menstabilkan identitas. Kita menyambut anak itu ketika tadi yang saya katakan, kita jangan berdiskusi, kita menyambutnya dengan hangat. Ya kan, jangan pulang mata kita melotot Bapak Ibu. Tak jadi dia masuk, tak jadi dia duduk bareng kita untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya. Lalu tadi kita validasi tindakan yang salah, menanyakan pada anak apa alasannya. Jadi setiap anak itu Bapak Ibu kesalahan lakukannya pasti punya alasan yang berbeda-beda. Dan biasanya kalau ini masih kesalahan yang saya rasa tidak terlalu berat. Kalau dulu saya di SMP, ya Indra juga dulu kami sama-sama di SMP. Banyak anak yang bermasalah itu memang faktornya adalah orang tua yang broken home. Itu jelas Bapak Ibu. Si anak jarang masuk, suka cabut, kadang ada yang merokok. Itu kita nggak bisa memponis itu. Karena saya dulu pernah ada pengalaman ketika mengajar di SMK Negeri 1 Bapak Ibu. Itu fakta. Itu faktanya begini Bapak. Kita tidak memahami kondisi murid. Itu ada siswa membuat kesalahan, itu teman saya memang posisinya lagi freelance, makanya saya
dia menghukum di lapangan, saya ada dekat gitu. Makanya saya tahu karena saya mendengar posisi saya di situ, itu pengalaman. Jadi ketika anak itu bersalah Pak, ya Pak Bu, ditanya, ada satu murid panggil mamamu. Gak mau Bu. Ini si anak masih lembut menjawab gurunya. Ini fakta Bapak Ibu. Gak mau Bu. Saya bilang, panggil mamamu. Enggak Bu. Saya bilang cepat mamamu panggil, kata gurunya juga. Mohon maaf Bapak Ibu, dijawabnya apa? Anjing kau. Itulah jawaban anak murid. Kenapa dia bisa mengatakan kata seperti itu, kalimat seperti itu kan kasar kepada seorang guru. Ternyata apa? Mamanya meninggalkan dia. Itulah kita tidak tahu apa permasalahan yang terjadi sama si anak, apa yang dialami. Kita memaksa juga, panggil mamamu, maksud si guru ini mamanya biar tahu kesalahan si anak. Tapi guru tidak memahami kondisi si anak. Terakhir dengan spontan anak itu bilang, anjing kau. Padahal si guru hanya nyuruh panggil mamamu. Tapi karena dia tidak mau memanggil mamanya tadi, karena dia ada sesuatu sama mamanya, jatuh pas aku manggil mamamu, kan itu mamaku. Jadi Bapak Ibu memang sebaiknya inilah kita lakukan. Jadi kita jangan langsung memukul siswa. Kenapa? Kita cari terlebih dahulu bagaimana kondisi si anak. Banyak anak murid kita daerah sini ya kan Pak, yang aman kambing, aman lembu, sehingga waktunya tersita untuk belajar. Jadi kita jangan, oh kasih tempo ya, males kau, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi usahanya harus dilakukan. Bagaimana jika anak itu tidak berubah juga? Monggo panggil orang tua, diajak diskusi. Bu, beri dia waktu ya Bu di rumah untuk belajar, supaya dia bisa mengerjakan tugas. Itulah memang seharusnya kita lakukan. Ya Bapak Ibu, lanjut Pak Isa. Ya, refleksi. Kita setuju atau tidak setuju? Oke Bapak Ibu. Ini menurut Bapak Ibu, saya bertanya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ragu-ragu. Iya. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti disuruh membaca, mengaji, atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa? Oke, seandainya Bapak Ibu bilang bisa, lalu saya ambil lagi pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kalau pemberian hukuman dengan hal positif seperti ini kan misalnya hukumannya sederhana, bisa meningkatkan disiplin anak. Lalu bagaimana jika anak menganggap hukumannya itu kok ringan, ngapain kan takut? Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada memberikan respon seperti itu, gampil, karena kan gitu, gampil kok, cuman suruh baca dong, bersihkan halaman, besok kita nenek lagi ya, lambat, cabut. Lalu bagaimana Bapak Ibu dengan hukuman itu? Jadi anak-anak beranggapan cicik hukumannya. Apakah hukuman yang ringan dapat meningkatkan disiplin anak? Ini kalau di sini menurut saya berdasarkan memang tidak, tapi dia tergantung waktunya juga. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Tentu. Jadi ketika anak istilahnya berprestasi, kita mau memberikan penghargaan. Lalu ketika penghargaan itu ditiadakan, apakah anak tetap termotivasi? Iya, bagaimana Bapak Ibu? Ketika misalnya kita tidak memberikan penghargaan, apakah anak itu tersebut masih termotivasi? Kalau memang dia hanya tujuannya mendapatkan penghargaan. Maka dari itu Bapak Ibu, bahwasanya ya hukuman, memberikan hadiah, penghargaan itu tidak dapat meningkatkan disiplin anak, motivasi anak. Ya. Jadi Bapak Ibu
mungkin Bu Leni juga ada ya kan, Bu Leni di pembelajaran itu di sekolah penggerak itu pemberian hadiah itu ataupun penghargaan itu tidak meningkatkan motivasi anak. Jadi contoh aja ya kan Bapak Ibu. Nah, kalau ranking 1 SPP tidak bayar. Contohnya ini SPP 200.000 sebulan. Kalau ranking 1 gratis. Kalau ranking 2 bayar 100.000. Ya kan? Kalau ranking 3 bayarnya cuma impor. Contoh. Jadi ketika misalnya biaya sekolah tadi dihapuskan programnya tadi, apakah si anak tetap rajin belajar? Apakah dia tetap meningkatkan motivasi belajarnya? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Puji? Alasannya Pak? Iya. Iya, ini biar bisa berpengaruh positif, ada juga berpengaruh negatif. Oke, Faisal, finish. Oke, Bapak Ibu, demikianlah Bapak Ibu penjelasan saya mengenai budaya positif. Besar harapan saya apa yang tadi saya jelaskan, yang saya jabarkan dapat diterima oleh Bapak Ibu, ya, dapat dipahami, dan harapan yang paling terbesarnya lagi ke depannya kita semua dapat mempraktekkannya di kelas kita masing-masing, ya, untuk kebaikan sekolah kita, terkhusus kebaikan untuk anak didik kita. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan, sebaiknya kita tadi posisi kita sebagai manajer, ya. Jadi kalau kita sebagai posisi manajer, kita tidak langsung marah kepada anak didik kita jika anak didik kita berbuat salah atau anak didik kita tidak mengerjakan tugas. Lalu dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan ada kasus kepada anak didik kita, maka sebaiknya kita menggunakan tadi segitiga restitusi. Yang tujuannya itu apa Bapak Ibu? Agar mencari solusi penyelesaian yang diselesaikan oleh dua pihak, pihak murid dari murid juga dari guru. Jadi guru dan murid tadi bersama-sama duduk bersama berdiskusi menyelesaikan apa masalahnya, apa penyebabnya, dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi Bapak Ibu, kalau itu kita lakukan, insya Allah murid kita itu tidak ada yang dendam sama kita, tidak ada yang marah sama kita, tidak ada yang sakit hati. Sehingga kita pun Bapak Ibu anak murid tetap merasa nyaman dengan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya berikan, yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menemani saya di sini. Ya, 1 jam lebih kita di sini ya kan Bapak Ibu? Iya Bu. Ya, sudah bersedia menemani saya mengikuti kegiatan saya hari ini. Semoga pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini membawa berkah. Ya Bapak Ibu, bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Begitu juga kepada Bapak Kepala Sekolah, saya mengucapkan terima kasih. Kepada Ibu PP, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Siagian, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPTD SD Negeri 013832 Rauni.
Menurut saya, penjelasan atau hasil diseminasi Bu Epi mengenai budaya positif sangat bagus, sangat menginspirasi saya dengan gaya Ibu Epi dalam menjelaskan. Karena saya menjadi tahu apa peran seorang guru sebenarnya. Guru harus berpihak pada murid, guru harus dapat menjadi posisi manajer dan dapat menyelesaikan masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya juga menjadi mengerti bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Storus SPD. Tempat saya bertugas UPTD SD Negeri 013832 Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Epi Wahyuni SPD yang telah memberikan penjelasan materi tentang diseminasi budaya positif, sehingga saya pribadi dapat mengetahui metode-metode tepat dalam membuat keyakinan kelas, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terdapat di kelas saya dalam kasus-kasus yang timbul di sekolah kita. Harapan kedepannya, semoga setelah saya menerima penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Epi Wahyuni yang sangat menginspirasi buat saya dan rekan-rekan semua, saya dapat kedepannya menerapkan di dalam kelas saya dan di sekolah saya khususnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Hebat, Ibu Epi Wahyuni, yang mana harapan saya teruslah berkarya, berbagi ilmu, salam sehat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Andiri Boru Panjaitan. Saya murid Bu Epi. Saya siswa kelas 6A. Bu Epi orangnya smart. Saya suka belajar dengan Bu Epi. Karena kalau mengajar dan menjelaskan pelajaran, saya mudeng ataupun saya mengerti. Dan di kelas ada kawan saya bertanya, Bu Epi selalu menjelaskan ulang dan menjawab dengan baik dan tersenyum. Pada saat saya berbuat salah, Bu Epi tidak langsung memarahi. Akan tetapi, beliau memberi penjelasan bicaranya, hanya berdua. Jadi, saya pun tidak malu dan bisa curhat tentang kesalahan saya. Yang pasti, saya suka belajar dengan Bu Epi. Sukses ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Santomi. Saya murid kelas 6A dan saya merupakan anak didik Bu Epi. Saya senang belajar dengan Bu Epi karena kalau kami belum mengerti, Bu Epi mau menjelaskan kembali. Lalu Bu Epi sering membuat ice breaking atau permainan. Lalu ketika kami melakukan permainan, hati kami merasa senang karena kami puas tertawa dan bertambah semangat. Dan saya bertambah semangat setelah melakukan ice breaking. Bu Epi sayang, semangat selalu ya Bu. Semoga Ibu bertambah sukses. Terima kasih ya Bu telah sabar mengajari dan mendidik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Epi.